di Banda Aceh, memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat. Beri informasi yang edukatif dan menghibur, hanya Jati FM pilihannya. Dipancarkan dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Dipersembahkan bagi Anda yang selalu dinamis, butuh informasi aktual. 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Jati. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Kembali di pagi hari ini, di hari Sabtu edisi tanggal 7 Agustus 2021. Ada saya Putri Yos Johana akan menemani Anda di obrolan pagi hari ini ya, selama 1 jam ke depan. Nanti Anda boleh berpartisipasi bersama kami di sini di 0651411036 atau juga bisa di 08116821036. Seperti yang sudah Anda lihat rekan Jati di berbagai media sosial Jati FM ya. Hari ini ada obrolan menarik kita seputar lembaga keuangan syariah dengan tema Mampukah Kanun Lembaga Keuangan Syariah Menjadikan Aceh Hebat ya. Jadi Anda nanti boleh berpartisipasi bersama kami di sini karena saya ditemani oleh dua narasumber saya. Ada Prof. Dr. M. Sabri Abdul Majid, Master of Ekonomi. Assalamualaikum Prof. Sabri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali saya ketemu kembali dengan Prof hari ini, tapi dengan tema yang berbeda hari ini ya. Yeah. Dan Prof juga saat ini sebagai Ketua Dewan Syariat Aceh, benar? Belum diganti. Dan sebagai dosen di Unsyah Ekonomi ya saat ini. Dan kemudian juga tidak hanya Prof Sabri yang menemani saya rekan Jati, juga ada Dr. Damanhur Abbas LCMA. Assalamualaikum Pak Daman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya panggil Pak Damanhur aja atau Pak Daman aja. Pak Hur juga boleh. Pak Hur ya. Ya Pak Hur saat ini sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Malikus Saleh ya. Ya benar. Dan saat ini dibawa jauh-jauh dari Malikus Saleh, dibawa ke Banda Aceh ke Radio Jati FM. Dan untuk Anda rekan Jati, seperti biasa nanti di akhir acara itu akan mendapatkan giveaway dari Radio Jati FM untuk 2 orang pemenang ya. Jadi nanti Pak Hur dan juga Prof boleh memilih. Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya cita-cita menjadikan Aceh hebat, Aceh Tro, Aceh Careng, Aceh Senia dan sebagainya ini merupakan bagian dari cita-cita atau visi dan misi pemerintahan Aceh. Kalau kita lihat dalam sejarah ya, Aceh itu pernah menjadi sebuah kerajaan besar ya, abad ke 7 ya, abad ke-16 ya, ketika berjayanya kerajaan Aceh Darussalam ya, sehingga ketika itu kerajaan Aceh itu berada ya di antara 5 ya kerajaan besar dunia ya, termasuk kerajaan Isfahan di Iran, juga di Turki dan juga kerajaan Agra di India. Dan juga ya Aceh kemudian terkenal dengan musibah tsunami yang begitu dahsyat, sehingga kalau saya melihat bahwa hebatnya terkenalnya Aceh itu sangat bergantung pada dekat tidaknya kita pada Al-Quran. Pada masa zaman kerajaan Aceh Darussalam kita ketahui bahwa maka akan bicara tentang adat Bakpo Temeruhum, hukum Basyah Kuala, artinya bahwa pelaksanaan kerajaan ketika itu memang sepenuhnya mengacu pada Al-Quran. Tapi juga ketika rakyat Aceh sedikit lalai, kemudian Allah memberikan musibah, menegur orang Aceh sehingga Aceh kembali terkenal. Maka kalau saya melihat dulu Aceh terkenal karena begitu dekat dengan Al-Quran, tapi ketika tsunami ya mungkin orang Aceh sudah agak sedikit jauh dengan Al-Quran. Maka kalau kita ingin menjadi hebat, sesungguhnya adalah kita harus mengacu kepada aturan Allah, karena Allah sendiri mengatakan Islam adalah agama yang sempurna. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang sempurna, menjadi hamba-hamba yang sempurna, maka sesungguhnya kita harus berpandukan pada panduan yang sangat sempurna. Maka itulah sebabnya ya, cita-cita menjadikan Aceh hebat, karena hebat di sini
kita tidak boleh melihat hebat di dunia saja, hebat dari sisi kesejahteraan, dari sisi pendapatan, tapi hebat yang paling penting adalah hebat di muka Allah, karena masyarakat Aceh ini melaksanakan hukum Islam secara kafah, meninggalkan sisa-sisa riba yang ada di Aceh, maka insya Allah Aceh akan hebat, bukan hanya di dunia, dan juga masyarakat Aceh akan hebat insya Allah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikian. Iya. Berarti itu versi dari Prof, bahwa yang dikatakan Aceh hebat itu bukan berarti secara duniawi saja ya. Tentu ini memikirkan tentang kepentingan akhirat kelak. Baik, Pak Hur, mengenai tema kita hari ini, hebatnya seperti apa yang diharapkan sebenarnya dari kanun ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih Putri, Prof. Sebuah pujian datang dari jauh-jauh ya, katanya ke pusat kota. Nah, sebenarnya yang seperti yang dikatakan oleh Prof itu sudah sangat benar. Selama ini kita selalu dididik dengan sistem kapitalis, bahwasanya diukur seseorang itu, sukses tingkat seseorang itu diukur dengan semakin banyak material yang memang terpenuhinya. Nah, hari ini kita mencoba untuk mengislamisasikan kembali semua lini, dan salah satunya ini adalah LKS. LKS adalah merupakan salah satu upaya yang memang kita bisa menerjemahkan, mengisi kekosongan UUPA, mengisi apa yang dinamakan dulu, kita Aceh ini mempunyai keistimewaan dulunya. Ada yang pertama sekali pendidikan, agama, dan budaya. Nah, salah satu yang kita isi hari ini itu adalah bagaimana kita mengisi nilai-nilai agama ini dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau seandainya lo amana ahlul qura, bahwasanya seandainya penduduk negeri ini beriman, la fatahna alaihim barakatim minas sama, bahwasanya kita akan curahkan keberkahan itu dari langit. Dan ini sebenarnya yang selalu selama ini orang-orang kita itu tidak pernah mempercayai konsep penduduk langit. Nah, hari ini kita selalu misalnya dengan Prof, kita diajarkan bagaimana ekonometrik, matematikanya penduduk bumi. Tapi ternyata asumsi-asumsi yang dibangun ini selalu gagal mensejahterakan masyarakat. Nah, sekarang ayo kita berikan sebuah ayo kembali kepada khitbah kita, kembali kepada naluri kita, bahwasanya ayo kita hitung semuanya, kalkulasinya dengan matematika penduduk langit. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, bahwasanya rezeki kita itu sudah diatur dan sudah ada di langit. Bagaimana kita mengetuk pintu langit supaya rezeki itu tercurahkan? Salah satunya seperti kanun LKS, dengan tidak mendatangkan sistem ribawi yang sudah menjadi darah daging di dalam tatanan kehidupan kita. Kenapa sistem ribawi ini? Saya dalam beberapa diskusi dengan Prof juga sering mengatakan bahwasanya tatanan virus riba ini mengelahi dari virus-virus semua yang ada selama ini. Kenapa? Virus riba itu sudah terkontaminasi terhadap orang-orang yang bertakwa. Ini yang paling penting yang harus dipahami. Maka sangat wajar hari ini kalau misalnya sudah adanya LKS, tiba-tiba ada orang yang masih menginginkan sistem ribawi itu kembali lagi. Kenapa? Karena bukan hal inilah sesuatu yang memang digambarkan di dalam Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Bahwasanya wahai orang-orang yang bertakwa, ya, tinggalkanlah sisa dari riba. Menandakan apa? Hampir semua orang-orang yang bertakwa itu sudah terkontaminasi dengan riba. Maka sangat wajar kalau misalnya hari ini ada beberapa orang yang meminta supaya masih ada lagi kanun supaya konvensional. Nah, dan Prof ini membuat baterainya habis, Prof. Prof harus terus menjawab setiap hari, memberi tanggapan setiap hari terhadap permintaan-permintaan orang-orang seperti ini. Nah, kalau saya mengibaratkan cerita dengan Prof, ya, biarkan saja Prof, itulah orang yang dinamakan dengan orang kerasukan setan. Nah, dan Al-Quran sendiri mengatakan seperti itu. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Bahwasanya orang-orang yang memakan riba, orang-orang yang mengatakan bahwasanya riba itu sama seperti jual beli, sama aja bank konvensional dengan bank syariah. Itu mereka diibaratkan dalam Al-Quran seperti orang kerasukan setan. Kalau bahasa Aceh kerasukan setan apa Ustaz itu? Itu mana seven bird itu, ya. Masuk burung 7 ya.
Segitu. Iya. Iya, memang Kang Jati ya, berbicara mengenai riba ini nggak ada habis ya memang. Iya. Banyak beberapa mungkin masyarakat kita memang sempat shock kemarin bahwa yang memang sempat komen bahwa kenapa sih nggak dibenerin dulu nih teknisnya, baru pengalihan ke syariah. Kalau misalnya memang Prof melihat ini ya, namanya juga ini suara masyarakat seperti itu. Banyak yang beranggapan bahwa kenapa sih pemerintah nggak benerin dulu teknis. Jadi kalau memang konven nggak ada lagi, maunya yang mau jadi syariah itu dibenerin dulu segala macam, baru perubahan semua ke syariah. Baru itu benar-benar hebat katanya. Menurut Prof sendiri gimana nih? Apakah memang harus salahin teknis atau gimana? Oke, ketika kita ingin melakukan hijrah, ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, pertanyaannya adalah apakah harus kita tunda? Ya, apakah ketika seseorang ingin menikah, tunggu dulu ya rumahnya dibuat lantai 7, dicat dan sebagainya. Karena kalau kita menunggu ya siap, saya pikir selalu orang akan mengatakan tidak siap. Maka kita bergerak dulu, ya kemudian apa yang perlu diperbaiki, dan ini biasanya akan bergerak lebih cepat. Dan sebenarnya disinilah momentum ya masyarakat Aceh ketika melakukan hijrah, perubahan ke arah yang lebih baik, meninggalkan riba, ingin melaksanakan ekonomi ya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Perjuangannya besar, pengorbanannya besar, disitulah momentum untuk mendapatkan pahala yang besar. Kalau kita lihat ya bagaimana proses hijrah Rasulullah juga ya, karena ini kan bersamaan juga dengan momen hijrah ya, bagaimana proses hijrah Rasulullah dulu ya. Apakah Rasulullah mempersiapkan kendaraan dulu, mempersiapkan bekal dan sebagainya. Ketika Rasulullah melihat itulah adalah momentum dan saat yang harus diraih untuk melakukan hijrah, maka Rasulullah pergi di tengah malam dengan bekal seadanya. Maka kalau saya melihat ya, kalau kita mengatakan kita tunggu siap terlebih dahulu, ya berapa lama kita harus menunggu? Kan ini sudah terlalu lama. Sejak Indonesia merdeka ya, sudah berapa? 75 tahun ya. Kita masih Aceh yang mengatakan ya, menyebutkan diri kita dari Serambi Mekah ya, mengatakan kita istimewa, seperti Ustadz sebutkan, kita istimewa dari sisi pelaksanaan syariat Islam ya. Tetapi sampai hari ini ya, artinya sebelum kanun LKS ini disahkan oleh pemerintah Aceh, pelaksanaan syariat Islam hanya bicara tentang ibadat, bicara tentang pakaian ketat, bicara tentang khamar, bicara tentang maisir. Padahal sesungguhnya Islam itu bicara tentang syariah bukan hanya meliputi masalah akidah ya, tapi juga dia meliputi masalah muamalah ya, meliputi masalah ekonomi dan juga bicara tentang etika. Karena sesungguhnya harus kita pahami ya, ketika kita berbicara tentang ekonomi, itu berbicara tentang kegiatan bagaimana kita mencari rezeki ya, melakukan aktivitas ekonomi, mencari rezeki, dan rezeki itu masuk ke dalam mulut dan menjadi darah daging yang mempengaruhi kita ya. Ketika kita makan makanan itu akan menjadi darah, darah ini akan mewarnai tubuh kita, gerak, perilaku dan sebagainya. Nah, coba kalau makanan yang masuk ya, yang menjadi sumber energi tubuh kita itu bersumber dari hal-hal yang tidak benar, bersumber dari hal-hal yang haram, maka akan menyebabkan perilaku manusia, tindakan manusia itu tidak akan bisa sepenuhnya konsentrasi untuk melakukan kebaikan. Maka saya pikir memang wajar ya, setiap yang namanya perubahan itu sesuatu yang tidak mudah. Banyak sekali alasan-alasan yang mengatakan kenapa kita harus tunggu terlebih dahulu ya. Kalau kita lihat ya, memang ya untuk merubah itu ya, ketika Allah melarang riba pada masa jahiliyah itu Allah memberi peringatan ya dengan 4 tahapan. Allah bicara tentang bahwa riba itu dari sisi moralitas, bicara dari aspek etika, riba itu bukanlah sesuatu yang mensejahterakan. Yang mensejahterakan itu adalah zakat. Orang-orang yang memakan riba itu ya, Allah menyebutkan bagaimana kesusahan yang dialami oleh mereka, sehingga Allah
baru pada akhirnya ya menyebutkan wahalallahul bai'a wa harramar riba. Maka kalau kita lihat proses ya Allah melarang riba ini Allah lakukan secara bertahap, memerlukan waktu ya sekitar hampir bersamaan dengan lamanya masa turun Al-Qur'an ya 22 tahun, 2 bulan, 23 hari atau sekitar 23 tahun. Nah, memang sangat wajar ya kenapa kalau kita lihat ya ketika sebuah praktek sudah dilakukan secara turun-temurun mendarah daging, maka proses perubahan ya untuk merubah itu kan perlu waktu yang lama. Tapi coba kita lihat Makkah ketika itu bagaimana ya masyarakatnya adalah masyarakat yang sangat jahiliyah, yang tidak mengenal nilai-nilai Islam sebelumnya. Tapi coba kita bandingkan dengan Aceh Serambi Mekah. Ya, apakah Aceh Serambi jahiliyah? Maka sebenarnya kita harus melihat ke situ juga ya. Atau lebih jahiliyah kita, Prof. Atau lebih jahiliyah kita ya. Nah, maka kadang-kadang kita harus melihat dari sisi itu. Ya, kalau saya kadang-kadang melihat kenapa yang terjadi di Aceh ketika kita ingin merubah ke hal-hal yang lebih baik, ada orang yang menarik ya supaya kita tidak menuju ke arah yang lebih baik. Maka hal ini kalau kita lihat pada masa Rasulullah melakukan dakwah dan sebagainya, sangat banyak orang-orang yang tidak suka. Maka kadang-kadang saya melihat ya, kalau orang menanyakan ya daerah mana katakanlah orang-orang yang paling Islami atau ya kalau orang berbicara di Mekah, maka atau ini ya di manakah ya katakanlah daerah yang masyarakatnya paling jahiliyah, ya kalau orang kan mengatakan ya di Mekah karena kan ada umat jahiliyah di situ. Mungkin kalau kita tanyakan pertanyaan kedua, di manakah orang yang nomor 2 paling jahiliyah? Apakah di halaman Mekah? Maka orang akan mengatakan di Serambinya, ya. Nah, maka kalau saya melihat begini ya, masyarakat Aceh yang dikenal karena kalau disebut Aceh itu identik Islam, ya. Kita lahir ya, kita bukan ya sebelum lahir ya indatu kita ataupun ketika kita lahir ya, ketika katakanlah ya orang tua kita melakukan pernikahan itu secara Islami, kita lahir dan sebagainya, dan lahir juga kita dikumandangkan azan ya, ya, dan juga dikumandangkan ikamat bagi yang perempuan dan sebagainya. Artinya kita lahir dalam lingkungan Islam yang sangat kental. Apakah masih kita harus mengatakan oh tunggu dulu? Ya tunggu dulu. Saya pikir karena praktek-praktek Islam. Karena kalau kita lihat sejarah Aceh ya, kerajaan Darussalam dulu ya, seperti saya sering sebutkan ya, Profesor Dr. Ayu Mardi Azra ya, mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beliau mengatakan ya dalam bukunya bahwa salah satu yang menyebabkan Aceh Darussalam dulu hebat karena sudah melaksanakan ekonomi ya secara syariah. Riba sudah dilarang di Aceh ketika itu. Maka kalau kita mengatakan oh kita tunda dulu ya, biarkan riba terus bergelimpangan di Aceh, ya, maka saya pikir ini kita harus salut dengan pemerintah karena pemerintah dengan menetapkan kanun LKS ini, pemerintah ya sudah melarang ya masyarakat Aceh atau sudah membebaskan, memerdekakan masyarakat Aceh dari dosa-dosa riba itu sendiri. Sebenarnya perlu ya, idealnya kan masyarakat bertanya ya, karena dalam talk show sebelumnya ada masyarakat yang bertanya, Pak kalau begini ceritanya, karena beliau memahami ya, memahami tentang dahsyatnya dosa riba dan dampak negatif riba terhadap perekonomian, sehingga beliau bertanya, Pak kenapa baru sekarang? Iya. Jangan ditanya kenapa harus ditunda ya. Baik. Okay. Prof, kita angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Pak Andre di Penayung. Iya, Pak Andre boleh dikecilin suara radionya nggak? Oke. Baik. Halo? Iya, Pak Andre mau nanya apa nih Pak Andre? Ini Prof dan Pak dan Mahur mau nanya nih. Kadang tuh kenapa ya pihak bank kayak kurang sosialisasi tentang prosedur antri. Misalnya kayak orang tua tuh kan sayang tuh harus duduk-duduk dulu, tunggu berdiri, dan habis itu terakhir nomor antriannya lupa lewat. Apa ada solusinya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andre. Ini mungkin mengenai mekanisme ya. Baik, nanti kita akan jawab. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, ada yang WhatsApp juga nih, Prof dan juga Pak Hur.
di WhatsApp Jati FM. Ada Vida. Pak, gimana kalau misalnya saat ini banknya sudah syariah, tapi ada sistemnya yang konven di dalamnya? Apakah kita bisa pastikan bahwa itu benar-benar syariah atau enggak? Jadi kita harus gimana? Nah, bisa jadi kan covernya syariah, tapi di dalamnya kita belum tahu nih ada transaksi seperti apa. Oke, Vida, dan juga tadi ada Pak Andre yang sudah bertanya. Mungkin boleh Pak Hur jawab dulu nih mengenai tadi ya. Karena ini sama-sama dari pertanyaannya dari bank ya. Jadi tentang pelayanannya juga boleh, silakan. Ya, terima kasih. Makasih Pak Andre atas pertanyaannya. Mungkin ini lebih kepada kita mengidentifikasi Prof ya, semua keluhan masyarakat yang hari ini tentang kekurangan bank syariah Indonesia misalnya, yang terjadi kemacetan pelayanan, IT dan semuanya, ini perlu diidentifikasi dan kita juga harus menyampaikan kepada pihak yang berwenang untuk segera diperbaiki. Tapi ini yang tapi jangan salahkan kanunnya. Pelayanan satu pihak dan kanun itu satu sisi yang lain. Jadi jangan di-compare, jangan, istilahnya dalam usul itu qiyas ma'al farik. Di saat kita menganalogikan, itu menganalogikan yang tidak benar. Kalau misalnya kita menganalogikan, kenapa seperti ini? Padahal yang gara-gara kanun nih. ini gara-gara kanun, bukan. Itu analogi yang tidak sesuai. Jadi kita selama ini juga, saya sering di Luxmawa itu mencatat beberapa keluhan dan saya menyampaikan langsung kepada pimpinannya. Dan alhamdulillah responnya sangat bagus. Misalnya kalau dulu misalnya antriannya itu tidak mempunyai tempat kipas angin, misalnya setelah kita saranin dipasanginnya, misalnya seperti itu. Nah, semua saran-saran ini harus kita sampaikan kepada pihak yang berwenang. Yang kedua, saya bukan ingin melangkahi Prof ya, cuman saya ingin menyampaikan bahwasanya semua produk yang dihasilkan, yang di launching di dalam perbankan syariah, institusi keuangan pada umumnya, itu semuanya produk yang memang sudah lulus sertifikasi halalnya. Kenapa? Karena di situ ada Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu adalah mereka yang terdiri dari para alim ulama yang membahas tentang bagaimana produk ini. Kalau seandainya produk itu tidak halal, itu tidak akan dikeluarkan. Nah, itu dia. Jadi jangan pernah ragu tentang produk yang dikeluarkan oleh institusi keuangan syariah. Nah, selain itu, hampir semua perbankan syariah itu mempunyai dewan pengawasnya, ada dewan pengawas syariahnya. Nah, mana tahu misalnya banknya nakal nanti, ya kan, mau buat sesuatu yang memang tidak difatwakan oleh DSN, itu ada dewan pengawasnya. Dewan pengawasnya akan menegur. Nah, kalau tidak ditegur, dewan pengawasnya akan ditegur oleh DSN pusat nanti. Seperti itu Prof ya. Nah, Prof akan ditegur nanti kalau seandainya ada di Aceh ada produk yang memang dijalankan di institusi keuangan itu yang tidak sesuai syariah. Pertama sekali yang akan ditegur Prof Sabri. Itu dia. Jadi saya sering mengatakan kepada teman-teman masyarakat semuanya, jangan pernah menyamakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Beda. Hanya saja sebuah analogi yang memang harus kita pahami bersama. Selama ini 76 tahun kita dilayani dengan bank konvensional dan ini sangat nyaman bagi mereka-mereka yang sudah menikmatinya. Jadi begitu mereka hilang, kenyamanan ini akan hilang. Dan inilah yang membuat reaksinya. Ya, salah satu analogi yang saya sering sampaikan, ada orang yang sudah dipenjara 76 tahun di bawah tanah. 76 tahun dipenjara di bawah tanah. Nah, sekarang hari pertama dia keluar, hari pertama dia keluar dari bawah tanah itu, apakah dia bisa menikmati matahari pagi yang paling indah? Tidak. Bagi dia matahari pagi itu paling susah, paling membuat matanya sakit semuanya. Hal seperti inilah yang terjadi hari ini di Aceh. Setelah 76 tahun kita merdeka, ya kan? Tahun 2018 baru kita dikeluarkan kanun LKS. Jadi ini bagi mereka yang merasa tidak nyaman ya wajar, karena terlalu lama mereka berada di bawah penjara bawah tanah, sehingga hari ini disuruh menikmati matahari pagi, mentari pagi, bagi mereka tidak indah. Padahal bagi kita itu paling indah suasananya. Saya kira demikian, Bu. Iya. Baik Prof, boleh menambahkan nih Prof, karena nanti takutnya Prof yang ditegur kan. Silakan Prof. Oke, baik. Untuk memastikan bahwa operasional produk-produk ya jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah ini benar-benar sesuai dengan syariah. Memang ini diawasi ya di berbagai level. Di pusat ya ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, dan mereka sebenarnya yang mengesahkan ya, yang mengatakan oke, produk ini halal ya, artinya ketika sebuah lembaga keuangan ingin menawarkan produk, melakukan inovasi produk dan sebagainya, itu sebelum
diketuk palu kehalalan oleh DSN itu tidak bisa ditawarkan, tidak bisa ditawarkan ke masyarakat. Kemudian ya dengan hadirnya kanun ini, semua lembaga keuangan di Aceh harus berbasis syariah, maka juga di Aceh dibentuk ya Dewan Syariah Aceh yang sesungguhnya ini merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama di Indonesia. Artinya pada level Aceh itu dibentuk ya Dewan Penasehat Dewan Syariah Aceh, kemudian nanti juga di kabupaten kota ya ini diharapkan tahun depan semuanya akan terbentuk Dewan Syariah Kabupaten. Ya, ini yang bertanggung jawab untuk memastikan ya kesyariahan semua lembaga keuangan syariah yang ada di kabupaten. Kemudian juga pada level yang paling kecil ya di lembaga keuangan syariah sendiri. Nah, itu wajib mereka ya memiliki Dewan Penasehat Syariah. Nah, Dewan Penasehat Syariah yang dimiliki oleh lembaga ini bukan main-main. Ya, artinya mereka harus lulus uji sertifikasi kompetensi ya oleh institut ya Majelis Ulama Indonesia. Ya, ini artinya ya mereka diuji ya itu bukan hanya dalam bentuk ujian tulisan tapi juga wawancara itu akan digali. Artinya bahwa kalau kita berbicara mereka adalah pemegang sertifikasi kompetensi. Artinya mereka memiliki pemahaman yang baik tentang itu. Nah, cuma permasalahannya ya mungkin katakanlah kan bisa jadi yang nakal bukan bank atau bisa jadi DPS-nya ya tidak melakukan pengawasan yang baik. Nah, maka akan dilakukan pengawasan oleh Dewan Penasehat Syariah pada level yang lebih tinggi. Karena kalau lembaga-lembaga keuangan syariah operasional tidak sesuai syariah, mereka akan ditegur, diberi peringatan, dan juga pada ujung-ujungnya ya mereka akan direkomendasikan untuk diberhentikan ya operasionalnya. Nah, maka kalau kita lihat ya memang yang paling penting ya ketika kita berbicara tentang kesyariahan, katakanlah kita melihat pada individu, janganlah lihat bahwa dia menutup aurat, dia memakai pakaian yang muslimah, tetapi hatinya itu busuk, hatinya kotor, ya perilakunya mungkin perilaku yang tidak baik. Maka sebenarnya yang kita harapkan bahwa kesyariahan ya lembaga keuangan ini juga yang lebih penting adalah substansi. Ya, produk, akad, transaksi ya itu yang jauh lebih penting, bukan persoalan katakanlah persoalan simbol atau form ya. Artinya misalnya begini, kita masuk dalam perbankan syariah, assalamualaikum, berbicara alhamdulillah, astagfirullah, ya innalillah atau dan sebagainya. Yang diharapkan bukan itu, bukan dari sisi pakaian atau apa, tapi sebenarnya yang jauh lebih penting adalah dari sisi substansinya. Ya, artinya memang dua-dua hal ini ya, dua-dua hal ini penting. Iya. Nah, baik Prof, kita ke telepon dulu boleh ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Sama Zubaidah di Padang nih. Ya, Bu Zubaidah mau nanya apa nih, Bu? Assalamualaikum Pak Profesor Dr. Muhammad Sabri. Ya, Bapak Mahfur ya. Begini Pak, tadi kan Bapak ada bilang misal ada lembaga keuangan yang tidak melaksanakan prinsip syariah, pasti kan akan diberhentikan ditegur. Jadi operasinya diberhentikan lah kan? Nah, itu selain diberhentikan operasionalnya, apakah ada sanksi seperti apakah ada denda? Itu aja. Habis itu yang satu lagi, ini kan kebetulan kan saya dari lahir kan di Aceh Pak, sampai sekarang. Alhamdulillah saya sampai sekarang nggak ada yang namanya pinjam uang di bank ataupun apalah namanya gitu kan. Menabung pun saya nggak pernah Pak. Di bank. Nah, itu apakah bagi kami masyarakat Aceh yang berdomisili di Aceh yang tidak berhubungan dengan lembaga keuangan, apakah itu bank atau lainnya, itu ada untung atau ruginya Pak? Baik. Nah, itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Zubaidah, terima kasih. Iya.
Ini mengenai sanksi ya. Memang kan kayak kita bilang kemarin ya Prof, bahwa lembaga keuangan kan bukan hanya perbankan ya, banyak yang di belakang-belakang itu. Boleh Prof disambung sekalian dengan tadi Prof, silakan. Oke, baik ya. Maka ketika bank-bank yang ada di Aceh ya dengan berlakunya kanun ya, seperti sebelumnya ada BRI konvensional, BNI konvensional, Mandiri konvensional, kan kemudian mereka hijrah, berubah. Maka kalau dengan kata lain, kalau dia seorang individu ketika dia hijrah, sebenarnya dia adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika itu. Dia memeluk Islam. Ya, dari non-Islam dia memeluk Islam. Maka pada awal-awal orang kan memeluk Islam. Apakah kita mengharapkan dia mampu membaca doa yang panjang atau dan sebagainya ya. Maka kan orang melihat, yang penting kan berubah dulu, dia sudah Islami, maka menuju kesempurnaan kan itu perlu proses. Tapi alhamdulillah yang terjadi apa? Karena ketika mereka berubah dan merger ya ke dalam lembaga syariah yang sudah ada, proses ini ya berjalan jauh lebih cepat. Artinya janganlah karena aspek-aspek teknis, aspek-aspek kecil yang bukan substansial sehingga kita mengklaim bahwa ini tidak syariah. Ya kadang-kadang kita sering menekankan syariah itu harus murah, harus mudah, harus cepat, mungkin juga harus gratis. Kan itu keliru. Kan syariah tidak identik dengan murah. Coba kalau orang melakukan pernikahan ya secara Islami ya kan jauh lebih mahal dibandingkan katakanlah orang melakukan pernikahan dengan bukan Islami. Artinya janganlah kita menyimpulkan ya bahwa kok bank syariah jauh lebih mahal, kok lebih susah dan sebagainya. Tapi kan hal yang paling penting sebenarnya adalah kita bicara substansi. Apakah akad yang kita lakukan, transaksi yang kita lakukan itu sudah terbebas dari riba atau tidak. Baik, mengenai sanksi tadi Prof, gimana? Oke, baik. Nah, ini sanksi ini kan dia bertahap. Artinya kan tidak mungkin ketika katakanlah ketika seseorang melanggar langsung ya dikatakan Anda harus tutup. Artinya kan diberi peringatan, kan dievaluasi. Artinya kan perlu dievaluasi katakanlah operasionalnya mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan syariah. Apakah ini tidak dimonitor oleh DPS di lembaga tersebut atau sudah dimonitor ya, sudah diberi teguran atau opini ya oleh DPS, tapi lembaga itu tidak ingin mengikutinya. Artinya ketika terjadi pelanggaran kita harus identifikasi kekeliruannya itu ada di mana. Nah, maka ini kalau DPS-nya tidak mengawasi, DPS yang ada di lembaga keuangan syariah, maka itu sertifikasinya akan dicabut ya, dia akan di-ban ya, dia tidak akan dibenarkan menjadi dewan penasehat syariahnya. Tapi kalau lembaga yang melakukan itu mereka akan ditegur ya. Kalau mereka tidak merubah ya, tidak menyesuaikan dengan praktek-praktek syariah ya, maka mereka terus dimonitor. Dan artinya kalau bandel ya lembaga keuangan itu ya harus ditutup ya. Artinya lembaga keuangan ini ya bukan hanya bank, termasuk juga non bank ya seperti pajak gadai ya, lelang ya, asuransi, dan juga lembaga-lembaga keuangan informal ya, ini seperti rentenir dan sebagainya. Maka oleh karena ini ya tugas menjaga sebenarnya ya, menjaga agar lembaga keuangan ini benar-benar beroperasi sesuai dengan syariah. Ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab Dewan Syariah, tanggung jawab Dewan Penasehat Syariah. Coba kalau rentenir misalnya yang mereka sering beroperasi mungkin di tengah malam di pelosok desa ya, kan DPS tidak tahu itu. Nah, maka ini menjadi tanggung jawab semua. Maka Bapak Ibu ya, masyarakat Aceh ini sebenarnya menjadi pengawas syariah. Ya, maka oleh karena itu ya, ada hal-hal yang bertentangan dengan syariah, pelayanan yang tidak optimal. Ini memang ya harus kita sampaikan. Ya, harus kita sampaikan secara formal kan. Karena kalau kita sibuk ya, sama juga misalnya ketika kita melihat kawan kita ada kesalahan yang kita tidak suka, tapi kita tidak ngomong ke dia secara baik-baik, tapi kita ngomong dengan kawan lain. Ya, kita ngomong ribuan kawan kan, mesti kawan itu tidak berubah karena tidak sampai kepada yang beliau. Objeknya gitu ya. Baik. Objeknya. Ada telepon nih Prof, kita angkat lagi. Halo, assalamualaikum. Halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ibu? Oh iya, dengan Nining di Lamprit. Baik, Ibu Nining mau nanya apa nih, Bu Nining? Gini, saya menggunakan perbankan syariah sejak tahun 2003. Di Aceh ini kan ada sebelum hebohnya BSI ya, sebelum hebohnya LKS ya. Saya menggunakan saya menggunakan jasa bank syariah sejak tahun 2003. Pada saat itu memang orang nggak ramai menggunakannya. Karena apa? Pertama, sistem bagi hasil ini dikit Pak dibanding yang konvensional, ya. Nah, kalau dihitung-hitung, waduh, dikit dengan konvensional. Dan tiba-tiba sekarang kita sudah punya kanun ya, LKS itu ya, untuk di Aceh. Bapak tahu yang katanya orang Aceh Islam sangat dan begini begitu, lari membawa lari uangnya keluar dari bank syariah. Bayangkan itu yang terjadi di kita. Terus iya, terus lagi sehingga yang kita harapkan bahwa kita di Aceh yang berlaku syariat Islam, jangan pikir bahwa orang Islam di Aceh ini akan menyimpan sebanyak-banyaknya uangnya di situ. Karena di Aceh umumnya mereka melarikan uang ke konvensional. Karena apa? Itu tadi salah satunya. Terus juga pelayanan yang sifatnya ketika kita mau menggunakan keluar dari kita di Aceh ini masih susah Pak menggunakan BSI yang ada di kita. Ini kalau katanya sistem di sini udah baik untuk di dalam lokalan, pakai di luar Pak, pelayanan itu masih susah Pak. Jadi saya mau bilang gini, kesungguhan dari pelaksana itu sangat penting, bukan cuman kesungguhan dari orang-orang yang membuat peraturan. Jadi jangan membuat masyarakat semakin tidak percaya. Aduh sulit bener, emang ternyata ini emang sulit nih. Akhirnya kita udah bela-belain mau tetap ikut syariah, tapi sulit bertransaksi. Nah itu Pak, yang saya mau bilang gini, tolong pihak pelaksana, maksud gini, mereka yang punya kepentingan tentang ini mendorong, menyemangati mereka pihak pelaksana. Jangan saling menyalahkan. Saya cuma mau bilang itu saja. Baik. Oke, makasih Pak. Terima kasih Bu Nining. Iya. Itu ya. Ini mengenai memang yang terjadi di lapangan yang memang sering benar ya. Jadi takut juga nih nabung banyak-banyak takut dibawa katanya. Oke, Pak Hur boleh menanggapi ini Pak Hur. Pertama sekali terima kasih atas masukannya Bu Nining, walaupun kita juga semua merasakannya. Tapi saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. 2019 saya dapat scholarship ke Durham University. Saya menggunakan salah satu perbankan konvensional. Dan ternyata bank konvensional tersebut sangat-sangat susah. Penggunaannya di Inggris, khususnya di UK. Tidak semua ATM di sana kita bisa menggunakannya. Di reject, kecuali memang dalam bentuk bank-bank besarnya. Nah, dan saya alhamdulillah waktu itu ada salah satu bank syariah yang saya miliki, dan itu sangat membantu. Ternyata apa? Bank syariah ini juga go internasional loh. Nah, tanda kutip ya, bukan yang istilahnya yang baru-baru ini, tapi ada bank syariah yang memang go internasional. Kita tidak mau iklan di sini nanti. Nanti aja Pak Hur kita tanya lagi. Transaksi yang saya lakukan itu misalnya di atas 500 pound itu bisa langsung sekali gesek, bahkan 1000 pound itu bisa sekali gesek dengan kartu bank syariah tersebut. Saya bilang ini luar biasa ini. Kalau dengan kartu konvensional saya itu harus gesek 4 kali untuk transaksi 1000 pound misalnya seperti itu. Nah saya bilang ini berkah syariah ini. Saya bilang. Nah ternyata tidak semua syariah itu memang kuno, ketinggalan zaman. Tidak. Benar. Kita tinggal memilih yang mana yang syariahnya, yang memang bisa kita gunakan di luar negeri. Nah ini sangat penting. Nah untuk bank, katakanlah misalnya selama ini kan yang dikomplain oleh masyarakat kan BSI-nya. Iya. Nah
ada beberapa hal memang, misalnya seperti kemarin sewaktu saya mau submit paper ke Roma, itu memang tidak ada listing banknya. Nah ini yang memang perlu harus dikejar seperti Bu Nini katakan tadi, bahwasanya kesungguhan para pelaksana untuk melakukan beberapa upaya, misalnya listing bank yang mana saja yang di luar negeri itu yang memang bisa transfer langsung. Karena ini masih kekurangan sampai dengan hari ini. Sewaktu kita mencoba membuka, ternyata hanya katakanlah 5 yang tersedia. Tapi kalau begitu saya pakai bank syariah yang dulunya itu semua bisa. Jadi tidak semua syariah ya itu memang kuno, kolot, ortodok, tidak. Nah, tapi syariah itu memang ada yang memang kompatibel untuk semuanya. Tinggal kita memilih bank syariah mana. Nah, jadi kita tidak perlu menyalahkan bank syariah A, bank syariah B. Yang kurang harap memperbaiki dirinya agar mereka tetap bisa eksis dan memberikan pelayanan. Pelayanan ini kan ibadah bagi mereka sebenarnya. Nah, ini yang harus dipahami dan dimengertikan oleh masyarakat. Ada tadi pertanyaan, apa untung ruginya kalau seandainya saya tidak menabung, tidak menggunakan bank? Itu menarik sekali. 2005 sampai dengan 2007 kita buat penelitian di coastal area untuk wilayah mulai dari Pantan Labu sampai dengan Samalanga. Ternyata hasil penelitian kita itu menunjukkan apa? Masyarakat pesisir itu sama sekali tidak bersentuhan dengan perbankan, dengan institusi keuangan. Ini yang paling menarik. Mereka menyimpan uang itu di bawah bantal dalam tiang-tiang rumah. Nah, ini kejadiannya. Sehingga apa? Begitu banjir misalnya, begitu kebakar, hilang semuanya. Kecurian, ini kerugian yang paling terbesar. Nah, oleh sebab itu pada saat itu kita menyarankan kepada perbankan untuk dapat menyesuaikan wajah mereka. Kalau misalnya di pinggir laut, mereka itu kan nggak mesti pakai AC, jadi kipas angin aja udah cukup. Kenapa? Orang setelah dari tarik pukat misalnya bisa langsung ke bank. Ini yang harus diadaptasi, bahwasanya bank itu tidak mesti kelihatan necis misalnya seperti itu, harus sesuai dengan lokasi dan tempatnya. Sehingga apa? Sehingga perbankan itu bisa membumi dengan masyarakatnya. Nah, ini sebenarnya yang paling penting. Kalau seandainya ibu juga tidak mau menyimpan uang di bank, hati-hati nanti diambil tuyul. Seperti itu. Iya, artinya berarti bank syariah juga harus kreatif, inovatif dong, ya kan? Harus. Dan nggak bisa nge-stuck di situ aja. Nggak boleh. Image-nya kan selama ini kalau misalnya udah kerja di bank mah pakai dasi. Iya, benar. Ya nggak mesti seperti itu. Kalau seandainya misalnya katakanlah misalnya ke posisi perbankan itu adanya di gunung, gimana sih? Harus disesuaikan lah dengan masyarakat gunungnya. Nah, itu yang memang yang perlu istilahnya fleksibel. Ya, harus sesuai dengan bagaimana kondisi. Jadi tidak boleh kita standarisasi kita itu ya standar corporate yang memang betul-betul seperti di Manhattan atau seperti itu. Saya kira demikian. Iya, baik, untuk Anda rekan Jati, kalau Anda mau menanyakan satu pertanyaan lagi diperbolehkan ya. Anda boleh telepon di 0811 682 1036 ya. Sekali lagi di 0811 682 1036, bukan di 688, karena jika di 688 maka teleponnya tidak masuk ya. Di 682 1036. Baik, menanggapi ini memang ini menarik sekali, bahwa kadang tuh banyak orang tua kalau ke bank, aduh nggak mau karena dingin, nasinya dingin kali gitu ya. Jadi rada males dia nabung. Ada telepon lagi nih Prof, kita angkat satu penelpon lagi. Halo. Baik, terputus. Nah, karena waktu kita juga sedikit lagi. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Zubaidah lagi nih. Ada satu pertanyaan yang menjanggal di hati nih. Aduh, apa itu, Bu? Gini kan, memang dari talkshow yang sudah belakang memang udah dibahas tentang misal kayak kejadian di tempat tinggal saya ada yang namanya menatasnamakan dari bank syariah. Tapi kan udah dibahas sama narasumbernya, itu bisa melapor kami kan. Ini malahan yang bingungkan saya gini, yang dilapornya di tempat tinggal saya ini ada kayak rentenir. Tapi mereka nggak gimana ya, nggak menawarkan, malahan kami yang datang. Soalnya kan kalau keperluan mendadak kami langsung bisa jumpain mereka, uangnya cair terus. Bahasa kita ke bank kan banyak ribet lagi lah, banyak cengkoneknya kita bilang kan. Jadi ini yang Tata bilang, siapa yang salah nih? Apakah salah kami? Apa salah mereka? Nah, itu yang mau saya tanyakan. Makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener ya. Jadi karena butuh dana ya. Jadi mungkin prosedurnya berat. Ya udah deh, datengin aja rentenirnya. Silakan Prof, boleh menambahkan.
Oke, ini menarik nih Bu Zubaidah ya. Ini kalau ditanya siapa yang salah ya, maka kalau pepatah Aceh mengatakan simat bajo ya sidu kudro ya sipeh talo simat bajo sidu kudro saban desa. Nah itu sama juga artinya bahwa ketika kita berbicara tentang riba, orang yang memakan riba, saksi yang melihat, yang mencatat, sama itu sama saja ya, itu sama-sama berdosa. Nah maka oleh karena itu ya saya memang ini ya, artinya ketika kita punya keinginan untuk melaksanakan ya ekonomi sesuai dengan prinsip syariah, ini keinginan kita, artinya bicara pemerintah, bicara lembaga keuangan, bicara masyarakat, ya, ini semuanya memainkan peran penting. Kalau saya ya tadi terkait Bu Nining mengatakan banyak orang kan membawa uang itu keluar Aceh karena mereka mengharapkan keuntungan yang lebih besar. Tapi yang harus kita ketahui bahwa lembaga keuangan syariah operasional mereka ya katakanlah ketika mereka memiliki kelebihan dana maka mereka akan investasikan di sektor-sektor yang halal. Artinya keuntungan ya yang dibagi kepada nasabah itulah keuntungan yang halal. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, mereka bisa melakukan investasi bebas, apakah di perjudian atau hal-hal yang melibatkan riba. Artinya bahwa keuntungan yang dinikmati oleh nasabah lembaga keuangan konvensional itu tidak sepenuhnya halal, artinya juga bersumber dari hal-hal yang haram. Maka tadi ya saya pikir di pembuka tadi ya Ustadz Damanhur kan menyebutkan kadang-kadang masyarakat salah persepsi kan hebat atau ukuran kesuksesan itu kan melihat dari banyaknya uang, orang tidak melihat dari keberkatan atau kehalalan dari uang itu sendiri. Maka kalau saya orang mengatakan banyak uang ya beralih dari Aceh, kita ketahui bahwa Bank Indonesia perwakilan Aceh melaporkan tidak terjadi ya pemindahan uang ke luar daerah. Kalaupun ada, kalau saya mengatakan silakan aja biar pindah, biar di Aceh tinggal uang-uang yang bersih, menjadikan Aceh ini lebih berkah, akan diturunkan keberkatan oleh Allah, menjadikan Aceh daerah yang penuh kedamaian. Nah maka saya sangat sepakat dengan Bu Nining tadi ya, artinya mungkin agak berbeda pengalaman Ibu mungkin sebelum ketika awal-awal menjadi nasabah lembaga keuangan syariah, karena ketika itu kan lembaga keuangan syariah, bank syariah kan masih kecil ya Pak. Bank yang pertama kan bank muamalah ya kan, kita lihat juga bank BRI syariah sebelumnya kan kecil. Mungkin kalau kita lihat bank Mandiri syariah memang fasilitas IT ya pelayanannya sudah sangat bagus, tapi kalau kita lihat ada lembaga keuangan syariah seperti Maybank ya, Islamic Maybank ya, lembaga perbankan luar negeri yang hadir di Indonesia, sebenarnya mereka memiliki fasilitas IT yang sangat luar biasa. Maka saya sangat yakin ya sebenarnya penggabungan 3 bank syariah milik pemerintah ya, BRI syariah, BNI syariah ya, Bank Syariah Mandiri ya, bergabung menjadi BSI, ini menjadi kekuatan baru ya. Maka kalau kita lihat ya fasilitas IT ya digabung dari 3 lembaga keuangan syariah yang ada, maka ke depan saya sangat yakin ya, karena ketika 3 bank ini bergabung, maka dia akan masuk ke dalam bank ranking atau kategori buku 3 ya, selevel dengan perbankan konvensional lainnya, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk bersaing, memberi pelayanan yang lebih baik ya, memiliki modal yang lebih besar ya, dan juga mereka akan bisa ya, saya pikir dari dulu ya Ustadz mengatakan sudah go internasional, maka yang kita harapkan juga ini ya seperti itu ya, perbankan syariah Indonesia ini akan menjadi perbankan top ya, perbankan Islam top level dunia. Cuma ini kan di awal-awal ya. Cuma saya pikir wajar orang melihat ini ya, larinya ke kanun, ini kanun yang nggak benar, padahal yang terjadi apa di depan mata kita kan merger. Sebenarnya merger ini ya yang menyebabkan
pelayanan ini agak sedikit terganggu karena kan perlu penggabungan. Menggabung itu kan tidak mudah. Menggabungkan uang yang ada di Gaba, menggabungkan sumber daya, menggabungkan IT ya, transaksi pelayanan dan sebagainya. Ini adalah PR besar ya yang sedang mereka lakukan. Maka kadang-kadang ketika kita lihat pelayanan tidak optimal ya, mungkin orang bank juga kan sedang ini ya, artinya mereka sedang terkuras tenaga dan energi serta pikirannya. Ya kalau kita lihat ya di janji-janji mereka, artinya mereka mengatakan insya Allah ya pelayanan ini akan kembali normal, akan berjalan lebih baik ya pada bulan 9 ya pada bulan September. Dan memang kita akan ini ya, maka kita sangat mengharapkan ya ketika kita tidak puas dengan lembaga keuangan syariah, kita harus sampaikan ya, kita akan sampaikan, dan itu sebenarnya yang diharapkan oleh bank syariah. Dan kita sangat ada perubahan terus. Dan kita sangat mengharapkan begini ya. Saya pikir bank syariah perlu mengikuti Jati betul nih, Jati FM. Artinya masyarakat atau nasabah yang komplain dan komplainnya itu benar dan ini akan membantu ya lembaga keuangan syariah menjadi lebih baik, itu harus diberi hadiah umrah haji ya, atau hadiah umrah atau naik haji. Ya. Baik. Nah ini memang beberapa dari tanggapan respon pendengar bahwa ini adalah diharapkan ada masukan seperti itu ya. Rekan Jadi karena waktu kita sangat terbatas sekali ya, hanya beberapa menit lagi, tapi saya perlu ada telepon. Oke, kita angkat satu saja telepon, sekalian nanti kita closing. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Rama nih, Kak Putri ini kan? Iya, Rama. Iya. Ya, oke, Rama mau nanya apa? Mau nanya kayak gini kan, di kampung Rama kan ada masuk apa tuh ke orang-orang pinjam uang kayak gitu. Apa udah termasuk lembaga lembaga keuangan syariah, LKS, karena kan Rama termasuk Rama juga, ada Rama ambil di Mekar ya. Karena kan kalau misalnya kita ambil 3 juta Kak, kita bayar per minggu 75.000. Itu 50 minggu Kak harus kita bayar. Apa udah termasuk dalam LKS? Baik. Itu aja Kak ya. Iya, terima kasih Rama. Iya Kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Boleh Prof menanggapi atau Pak Kur? Mungkin Pak Hur tahu tentang ini? Boleh. Baik, ada beberapa lembaga keuangan yang memang beroperasi di masyarakat, khususnya mereka memasuki pasar-pasar dan sepertinya hampir setiap daerah mereka mempunyai cabang. Iya. Dan ini yang paling membahayakan karena apa? Karena ini akan menjadi salah satu pengawasan dari tugas besar nih Prof sebagai Dewan Pengawas Syariah di Aceh bertanggung jawab ini untuk hal-hal seperti ini. Kita ada beberapa keluhan dari masyarakat di Luxembourg yang lembaga yang disebutkan tadi itu juga beroperasi sangat luar biasa dan mereka memperkerjakan perempuan-perempuan. Iya. Ya ini yang paling istilahnya motivasinya bagus, misalnya seperti rekrutmennya bagus, tapi kerjaannya yang tidak baik. Ya. Contohnya sistem pembungaan seperti itu, ngambil uang, berikan uang, nanti pulanginnya nanti sekian. Dan nama mereka sudah besar padahal. Benar. Nama mereka sudah besar, tapi yang paling terpenting ini kan hasil penelitian kita di lapangan. Orang yang diberikan biaya itu bukan untuk kebutuhan perekonomian. Itu yang paling terpenting, yang harus kita garis bawahi. Bahwasanya hampir semua pembiayaan mereka itu adalah untuk konsumtif. Nah, kenapa misalnya kita buat penelitian di pasar-pasar tradisional di Luxembourg, bahkan di Lambaru sendiri, bahwasanya semua kebutuhan para pedagang itu sudah disuplai sama tokenya. Tapi mereka juga datang untuk memberikan modal, tapi modal itu dipakai untuk konsumtif. Bayangkan, mereka akan menjadi orang-orang yang akan terus membuat masyarakat ini tidak akan pernah bangun dari perekonomiannya, akan terjerat terus dengan hutang-hutang yang selamanya. Ini sebenarnya yang menjadi peluang seperti yang dikatakan oleh Prof tadi, bahwasanya sebenarnya ini bukan hanya BSI yang istilahnya, ini adalah tugas semuanya. Katakanlah
bank yang berplatform merah di Aceh itu seperti Bank Aceh, ini menjadi tugas utama juga dalam hal pelayanan, peningkatan kapasitasnya dari bank biasa menjadi mungkin bank devisa, Prof. Ini menjadi salah satu harapan dan harapan masyarakat Aceh. Nah, kalau seandainya ini tidak istilahnya dimasuki oleh ranah perbankan yang mempunyai hampir cabangnya semua daerah, maka ini akan digerogoti oleh institusi-institusi yang liar seperti ini. Dan bagusnya di beberapa kampung yang ada di Aceh, mereka itu sudah membuat aturan. Lentenir masuk kemari, kam gorok misalnya seperti itu. Jangan pernah ada yang masuk. Kenapa? Karena ini memang membuat keributan di rumah tangga. Nah, misalnya seorang ibu tiba-tiba lagi duduk-duduk ngerumpi gitu, datang mereka ngasih bantuan. Suaminya pulang-pulang udah ada tagihan. Ini menjadi permasalahan terhadap konflik di dalam rumah tangga juga. Maka semua tugas kita masyarakat Aceh, jika ada institusi yang mengatasnamakan seperti ini, yang memberikan pembiayaan secara ribawi, maka laporkanlah. Baik. Laporkan, nanti kita akan istilahnya menyampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah, nanti akan diproses mudah-mudahan dalam waktu yang tepat. Baik. Terima kasih waktunya Prof dan juga Pak Hur di pagi hari ini. Sama-sama, Bu. Gak kerasa sudah 1 jam lebih kita berbicara tentang kandung lembaga keuangan syariah ini. Tentu harapannya adalah banyak beberapa bank-bank syariah yang mungkin saat ini belum bisa secara apik ya di dalam sistemnya. Semoga terus diperbaiki lebih baik ke depannya, karena September ya Prof, diharapkan itu sudah stabil ya. Itu BSI ya. BSI ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Anda rekan jadi yang sudah konsen bersama kami di sini, dan banyak harapan-harapan yang kita harapkan tentunya untuk 36. Terima kasih Prof untuk waktunya, dan juga Pak Hur. Kita akan ketemu Sama-sama di lain kesempatan. Semoga kanun ini untuk menjadikan Aceh lebih hebat dan lebih baik ke depannya.